Pada episode kali ini diteruskan bahwa Xiao Yan turun untukku, kata Murai dengan sungguh-sungguh. Senior tidak perlu ikut campur, aku bisa menyelesaikannya. Xiao Yan juga berkata, Yue Yu ini sangat membantunya, dan di belakangnya adalah keluarga Yue. Yue Yu bisa melakukan ini untuk Xiao Yan, dan Xiao Yan dia tidak bisa selalu membantunya. Orang lain juga terlibat. Para elit keluargamu dipilih dan diintegrasikan oleh para tetua keluarga dari para murid dengan kekuatan luar biasa. Dalam hal kekuatan, mereka juga dapat diperingkatkan di sekitar tingkat teratas dari 7 kota besar mereka, dan mereka bekerja sama satu sama lain secara diam-diam, biasanya lebih dari selusin orang menyerang, bahkan jika lawan mereka lebih kuat dari beberapa dari mereka, sulit untuk menolak. Kali ini mereka menyerang lebih dari selusin elit keluarga Mu Xiao Yan. Melihat semangat juang yang menutupi tubuh mereka, kekuatannya jelas berada di level Kaisar Petarung Bintang 3, melihat bayangan pedang terus-menerus menyerang dari segala arah, wajah Xiao Yan menjadi dingin, dia mendengus dingin, telapak tangannya tiba-tiba menggenggam pegangan penggaris di bahunya, lengannya melambai, dan penguasa kuno besar dari api yang berbeda dipisahkan darinya, kembali lagi, dan jari-jari kakinya mengetuk ringan, tubuh tiba-tiba berputar seperti gasing berputar dengan kecepatan tinggi dalam sekejap, dan penguasa raksasa hitam, dengan energi yang kuat, menyebar dari titik berdiri. Meskipun Xiao Yan telah mengkonsumsi banyak ki pertempuran di tubuhnya setelah lebih dari 10 hari menyempurnakan pil obat, pria kuat Doudi secara alami dapat menyerap ki spiritual antara langit dan bumi untuk mengisi kembali dirinya sendiri, dan jangan lupa bahwa Xiao Yan adalah seorang apoteker, dan dia kekurangan segalanya. Tidak ada kekurangan pil obat untuk mengembalikan dendam, ding-ding-ding, di tengah angin kencang yang melolong, di mana sosok-sosok itu bertemu, suara potongan logam yang tajam terus terdengar. Dengan suara yang sedikit teredam, lebih dari selusin bayangan putih dengan keras mundur dari tempat mereka bertarung, dan telapak kaki mereka terlepas dari lantai selama hampir selusin meter sebelum mereka berhenti perlahan dan menatap pedang panjang yang patah. Ekspresi para elit keluarga Mu sedikit berubah. Bukan hanya keberuntungan bahwa orang ini mampu mengalahkan Mueller. Wajah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi suram, dan dia berbalik untuk menatap Murai dengan dingin. Apa maksud keluargamu, Tuan Xiao Yan? Sebelum Anda menghapus kecurigaan Anda, saya khawatir Anda akan kembali bersama saya. Inilah arti Tuan Kota Wu, kata Murai ringan. Sepertinya perang tidak bisa dihindari hari ini. Mata Xiao Yan menyipit, hanmang melintas di matanya perlahan menyapu lapangan, dan kemudian berhenti di Murai, telapak tangan yang memegang pegangan penggaris sedikit mengencang, dan dia menghela nafas panjang, tubuhnya secara bertahap rileks. Merasakan relaksasi Xiao Yan, Murai juga menghela nafas lega. Namun, ketika dia berpikir Xiao Yan akan melepaskan perlawanannya, kaki Xiao Yan tiba-tiba menginjak tanah. Dengan suara ledakan energi, tubuhnya tiba-tiba membeku. Itu berubah menjadi bayangan hitam dan menembak ke arah elit keluarga Mu di alun-alun. Hati-hati, hentikan dia! Tindakan tiba-tiba Xiao Yan membuat wajah Murai menjadi dingin, dan dia berteriak tajam. Segera setelah Murai berteriak, Mueller di sisi lain adalah yang pertama bergerak. Douqi melonjak keluar dari tubuhnya, kakinya terbanting ke tanah, dan tubuhnya tiba-tiba menyapu sebagian besar alun-alun seperti panah dari tanah, telapak tangan bundar meringkuk, dan beberapa angin kencang melesat keluar. Angin kencang menjerat retret Xiao Yan, dan metode yang begitu cepat dan ganas memang merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat benih keluarga Mu. Alis Xiao Yan berkerut oleh energi tajam yang datang dari belakangnya, dan penguasa kuno api abadi di tangannya tiba-tiba jatuh ke tanah. Ada 3 buruh, Xiao Yan harus ditangkap hari ini. Melihat Xiao Yan yang melayang ke langit, Murai berteriak keras dan melambaikan telapak tangannya. Di belakangnya, 3 lelaki tua berjubah putih tertua sedikit gemetar, tetapi mereka perlahan menghilang, dan ketika mereka muncul kembali, itu sudah selesai. Bentuknya segitiga benar-benar memblokir mundurnya Xiao Yan. 3 ki pertempuran melonjak keluar dari tubuh mereka bertiga,
dan kekuatan penindas yang kuat mengunci Xiao Yan dengan kuat. Di atas langit, ketiga lelaki tua berjubah putih itu perlahan-lahan mengipasi ki pertempuran mereka, karena ki pertempuran besar yang meluap dari tanah, ruang di sekitarnya menjadi sedikit ilusi. Tiga pembangkit tenaga listrik tahap awal Kaisar Dou Bintang 4 memang menakutkan. Melihat semangat juang yang kuat di belakang tiga pria tua berjubah putih di seberangnya, wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Xiao Yan, hati-hati, ketiganya adalah tiga tetua dari keluargamu. Meskipun mereka hanya kekuatan Kaisar Dou Bintang 4 pada tahap awal, mereka adalah saudara kembar, dan mereka tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik di tengah-tengah Kaisar Dou Bintang 4. Teriak Yue Yu. Suara itu juga terdengar pada saat ini. Xiao Yan, mari kita tangkap tanpa gagal. Jika kami Wu Cheng bersalah padamu, kami secara alami akan meminta maaf kepadamu setelah itu. Meskipun Yu Yu membocorkan rahasia tiga tetua keluargamu mereka, dia tidak menganggapnya serius. Dengan upaya gabungan dari mereka bertiga, belum lagi Xiao Yan adalah puncak dari Kaisar Dou Bintang 3, bahkan jika Xiao Yan adalah Kaisar Dou Bintang 4, dia tidak dapat melarikan diri. Segera, Murai mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan dengan dingin, seolah dia sedang menang. Masalah ini adalah keluhan pribadi antara Wu Cheng kami dan Xiao Yan. Jika ada yang bertarung melawan Wu Cheng saya, maka tidak heran kami akhirnya. Murai juga memandang dengan kejam pada orang-orang di dalam dan di luar halaman keluarga Yue, jelas adalah memperingatkan mereka. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yueru juga bertanya dengan cemas. Di masa lalu, ayah saya memiliki penyakit gelap dan tidak ada banyak waktu tersisa. Yueru berlari setiap hari untuk ayahnya untuk menemukan seseorang yang dapat menyembuhkan kondisi ayahnya, tetapi cinta antara anak-anak dikesampingkan. Ru juga cukup puas dengan Xiao Yan, dan dia belum bertemu orang yang luar biasa untuk waktu yang lama, yang pasti menggerakkan hati gadis itu. Siapa yang tidak ingin menemukan suami yang baik? Itu sebabnya Yueru mengatakan bahwa siapapun yang menyembuhkan ayahnya akan menikah dengan orang lain. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Xiao Yan harus memiliki kepercayaan dirinya untuk tidak membiarkan kita campur tangan. Jangan khawatir, aku akan segera mengambil tindakan jika situasinya tidak benar. Yue Yu juga menghibur putrinya dengan lembut. Sejak dia jatuh sakit, Yue Yu jarang melihatnya terlihat seperti gadis kecil, dan dia langsung berdiri, atap dan mengawasi Xiao Yan dan keluargamu. Pernyataan Murai agak keras, menyebabkan tetua ketiga dari keluarga Daiwei, Yue Yu dan yang lainnya sedikit mengernyit dan bertukar pandang, semuanya untuk sementara memilih untuk menunggu dan melihat. Melihat tidak ada yang maju untuk menghentikannya, Murai Jie juga lega. Selama orang-orang kuat ini tidak menghentikannya, akan mudah untuk menangkap Xiao Yan. Matanya beralih ke Xiao Yan lagi, dan dia perlahan mengangkat telapak tangannya, ingin memesannya. Murai melambaikan tangannya, menatap dingin ke arah Xiao Yan di udara, telapak tangannya tiba-tiba melambai ke bawah. Saat suara Murai jatuh, tiga pria tua berjubah putih yang berdiri di depan Xiao Yan tiba-tiba bangkit dalam aura, dan tekanan agung, seperti badai petir yang akan datang, menyelimuti seluruh kompleks keluarga Yue. Perang yang tak terhindarkan akan segera pecah. Merasakan aura agung yang memenuhi langit pada ketiga lelaki tua itu, Xiao Yan segera mundur belasan meter. Baru saat itulah rasa sesak di dadanya hilang, dan dia menatap tiga jubah putih dengan sungguh-sungguh. Pria tua itu sangat bermasalah. Jika Dangdang adalah pembangkit tenaga listrik pada tahap awal Dou di bintang 4, Xiao Yan tidak akan takut sama sekali, tetapi tembakan ini adalah 3, jadi Murai jelas siap. Tiga orang kuat Dou di bintang 4 secara pribadi mengambil tindakan terhadapnya, ini terlalu berat baginya. Bocah tanpa nama ini, kan, di atas langit, selusin elit keluargamu yang tersisa semuanya melihat situasi pertempuran di langit. Mereka juga merasa bahwa terlalu banyak keributan tentang perlunya mengirim tiga tetua Dou di bintang 4 dari keluarga ke mencegat Xiao Yan. Anda tahu, dengan kekuatan tiga tetua di langit,
Tidak sulit untuk menghentikan bahkan pembangkit tenaga listrik di panggung tengah Kaisar Dou Bintang 4. Tapi Xiao Yan ini hanyalah puncak dari Dou di Bintang 3, satu penatua sudah cukup, mengapa Anda membutuhkan 3 tembakan? Tentu saja, bukan hanya elit keluargamu yang memiliki ide ini, tetapi bahkan beberapa orang kaya dan berkuasa di Qingcheng agak tak terbayangkan. Si kecil ini tampaknya berada dalam sedikit masalah. Jika ketiga orang tua ini bergerak, bahkan jika itu aku akan tertunda untuk sementara waktu. Penatua ketiga melihat situasi pertempuran di langit dan berkata dengan ringan,